Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Ibu akan menjelaskan tentang ibadah dan karakteristiknya. Ibadah menurut bahasa itu memiliki 4 makna. Yang pertama adalah taat, yang kedua patuh, yang ketiga tunduk, dan yang keempat adalah hina. Empat makna ini itu mengandung arti masing-masing. Yang pertama adalah taat. Taat itu taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu, maka kita taat mengerjakannya. Terus kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk makan makanan yang daging yang diharamkan seperti daging babi, maka kita patuh untuk tidak memakannya. Itu ibadah menurut bahasa. Sedangkan ibadah menurut istilah itu artinya adalah segala sebentuk kegiatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kegiatannya? Suatu perbuatan, dan suatu kegiatan ini kita kerjakan dari mulai kita bangun tidur sampai dengan kita tidur lagi. Kita bangun tidur, apa yang kita kerjakan? Kita sholat sunnah, terus kemudian kita sholat wajib, terus kemudian kita bantu orang tua, kita berangkat ke sekolah, kita menolong teman, sampai dengan kegiatan itu kita tidur lagi. Nah, itu kan banyak kegiatan tuh, dari kita bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Nah, kegiatan yang kita lakukan, niatkan itu sebagai ibadah. Sehingga ketika kita niatkan ibadah, hati kita ikhlas, terus kemudian Allah Subhanahu wa taala akan ridho akan suatu kegiatan dan perbuatan yang kita lakukan. Dasar hukumnya apa? Kenapa kita harus beribadah sebagai orang makhluk, sebagai manusia? Dasar hukumnya terdapat di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 57. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya adalah dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, jadi jin saja yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terbuat dari api aja disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi manusia. Kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini dijelaskan lagi di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 21. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk beribadah semata-mata agar kita menjadi orang yang bertakwa. Apa itu bertakwa? Bertakwa itu adalah melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala larangannya. Itu dasar hukum kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam ibadah itu ada dua. Yang pertama adalah ibadah mahdoh, dan yang kedua ibadah ghair mahdoh. Ibadah mahdoh itu adalah ibadah hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengerjakan ibadah ini, kita hubungannya, kita manusia nih, kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan puasa, kita melaksanakan zakat, kita melaksanakan haji. Itu hubungan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini adalah ibadah ghair mahdoh. Ibadah ghair mahdoh ini adalah hablum minallah, hubungan manusia hablum minanas, hubungan manusia dengan manusia. Jadi ketika kita melaksanakan suatu perbuatan, kita membantu orang tua, kita bantu orang tua nih. Kita manusia, orang tua adalah manusia. Kita bantu orang tua kita. Nah, itu dinamakan dengan ibadah ghair mahdoh. Teman kita sedang kesusahan, kita bantu. Terus kemudian ada lagi, kita itu membantu tetangga yang membutuhkan kita. Ada lagi kegiatan gotong royong, saling tolong menolong, itu kita niatkan sebagai ibadah, dinamakan dengan ibadah ghair
mahdo. Nah, sedangkan ibadah dari segi pelaksanaannya itu ada 3. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan ibadah jasmani dan rohani. Ada yang dinamakan dengan ibadah rohani dan amalia. Ada yang dinamakan dengan ibadah jasmani, rohani, dan amalia. Yang seperti apa nih ibadah jasmani dan rohani? Ibadah jasmani dan rohani ini adalah ibadah di mana kita antara jasmani dan rohani kita bekerja dua-duanya. Rohani apa? Hati kita. Jasmani apa? Badan kita. Nah, ketika rohani kita niatkan usoli fardo zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati adanillahi ta'ala. Ini adalah rohani kita yang mengatakan itu hati kita. Ketika lillahi ta'ala Allahu Akbar, apa yang bergerak? Jasmani kita bergerak. Kita mulai takbir, terus kemudian kita mulai ruku, kita mulai i'tidal, kita mulai jasmani kita itu mulai bergerak. Nah, itu dinamakan dengan ibadah rohani dan jasmani. Contohnya adalah sholat. Yang kedua ada ibadah rohania dan malia. Nah, ibadah rohania dan malia ini adalah ibadah di mana kita niat. Kita niat terus kemudian kita mengeluarkan harta kita. Contohnya seperti apa kan seperti itu? Ada rohani, ada malia. Contohnya adalah zakat. Ketika kita mengeluarkan zakat, nih hati kita niat, nawaitu an uhriza zakata fitralillahi ta'ala. Nah, hati kita niat kan, di hati kita rohani kita niat. Nah, ketika kita niat, apa yang kita keluarkan ketika nawaitu an uhriza zakatul fitrah, yang kita keluarkan adalah makanan pokok. Nah, itu contohnya adalah ibadah rohaniyah dan amaliyah adalah zakat. Mau zakat fitrah ataupun zakat mal, yang jelas kita mengeluarkan zakat karena Allah Ta'ala, kita niatkan adalah ibadah. Terus kemudian yang ketiga ada di sini yang dinamakan dengan ibadah rohani, jasmani, dan amaliyah. Nah, ini di sini jasmani kita bekerja, bergerak jasmani kita. Terus kemudian jasmani kita itu melakukan suatu kegiatan. Nah, di sini ada lagi rohani kita, hati kita niatkan. Terus kemudian harta kita dikeluarkan. Nah, bentuk ibadah ini apa namanya? Biasanya yang kalau jasmaninya bekerja, ada kegiatannya, terus rohaninya ada niatnya, hartanya dikeluarkan. Ini adalah ibadah yang berbentuk haji. Nah, haji di sini kita mau berangkat haji ke Baitullah, ke kota Mekah, terus kemudian pasti kita mengeluarkan biaya. Makanya kita mengeluarkan harta kita untuk berangkat haji. Nah, itu ibadah dari segi pelaksanaannya ada 3, ada jasmani dan rohani, ada rohani dan amalia, ada rohani, jasmani, dan amalia. Itu dari segi pelaksanaannya. Nah, sedangkan prinsip-prinsip ibadah itu ada 7. Yang pertama, prinsip ibadah itu niat beribadah karena Allah. Ketika kita beribadah pada Allah, kita niatkan. Pokoknya kita mau membentuk kegiatan apapun, kita niatkan lillahi ta'ala. Saya mau berangkat ke sekolah lillahi ta'ala. Niatkan kita berangkat ke sekolah itu niat ingin beribadah, menuntut. Ibadahnya dalam bentuk apa? Menuntut ilmu. 1. Segala bentuk kegiatan apapun kita niatkan itu adalah ibadah. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah ibadah yang tulus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengerjakan suatu ibadah, kita niatkan tulus. Jangan berdasarkan karena adanya orang lain, karena takut diomelin sama orang tua. Kita kerjanya tulus aja dari hati kita yang benar-benar tulus. Terus kemudian yang ketiga adalah keharusan untuk menjadikan Rasulullah sebagai panutan kita. Jadi kalau misalkan kita mengerjakan suatu pekerjaan nih, kita mau makan, baca doa dulu. Kenapa kita harus baca doa? Rasulullah SAW pada saat mau makan baca doa dulu. Terus kemudian kita mau buka puasa, kita makan bukanya dengan yang manis, terus kemudian dengan
makan 3 buah korma. Kenapa kita harus seperti itu? Nah, karena Rasulullah SAW setiap kali makan itu buka puasa diawalinya dengan makan yang manis-manis. Terus kemudian ada lagi prinsip ibadah yang dinamakan dengan ada batas kadar waktunya. Jadi bukan berarti ibadah itu kadaluarsa, bukan. Ada saat-saatnya kita itu melakukan suatu ibadah. Contoh kayak gini, kita mau melaksanakan sholat zuhur, pasti ada waktunya sholat zuhur. Ketika masuk jam 12:15, oh ini waktunya sholat zuhur. Terus kemudian udah masuknya waktu jam 15:15, nah ini sudah masuk waktunya sholat asar. Nah itu udah ada ketentuannya. Jadi jangan sampai kamu sholat subuh jam 8 pagi, nah itu sudah waktunya sholat duha. Terus kemudian masa sholat duha, sholatnya sama bener 2 rakaat tapi membaca kunut, jangan sampai hal seperti itu. Jadi ada batas-batasannya di mana kita itu mau melaksanakan ibadah sholat itu ada waktunya. Terus kemudian seharusnya ada lagi yang keberapa? Yang kelima, keharusan menjalankan ibadah itu dibangun atas dasar ketundukan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau melaksanakan suatu ibadah, kita niatkan tadi kan karena Allah taala kan. Harus dasarnya itu fondasinya harus kuat berdasarkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan perintah dari orang tua. Terus kemudian yang selanjutnya adalah beribadah dalam keseimbangan di antara dunia dan akhirat. Jadi ketika kita mau beribadah itu jangan semata-mata, jangan saya mau ibadah biar masuk ke surga, terus aja ibadah terus lupa dengan akhirat. Atau misalkan ibadah aja terus bekerja aja untuk dunia tapi lupa untuk di akhirat. Kita jadi gini, dalam ketika kita beribadah yang harus kita lakukan itu apa? Kita bekerja di dunia, kita melakukan ibadah di dunia, tujuannya untuk bekal di akhirat. Silakan kamu mau bekerja sekeras-kerasnya bekerja, mau bekerja dari jam 7 sampai jam 7 malam, silahkan niatkan untuk beribadah. Untuk apa tujuannya? Untuk bekal di akhirat. Waktunya sholat ya sholat, waktunya bekerja ya bekerja. Jangan terus-terusan bekerja aja untuk kebutuhan dunia sedangkan akhirat tidak. Ada lagi beribadah terus untuk akhirat. Nah sedangkan kehidupan untuk di dunia tidak dipenuhi. Jadi ketika kita beribadah harus seimbang antara dunia dan akhirat. Itu adalah prinsip-prinsip ibadah. Tujuannya apa? Kenapa manusia itu diharuskan untuk beribadah? Tujuannya itu untuk membersihkan dan menyucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita itu untuk selalu dekat di hati kita itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan dekat juga dengan kita. Kalau kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga akan jauh dengan kita. Jadi kalau misalkan kita mau selalu dekat sama Allah, laksanakan ibadah sebaik-baiknya dengan hati yang tulus. Terus kemudian keterkaitan ibadah dengan kehidupan sehari-hari itu apa? Nah, ibadah itu dalam kehidupan sehari-hari itu untuk dalam Islam itu untuk mengatur kehidupan kita agar lebih disiplin. Jadi waktunya kita sholat ya sholat, waktunya kita main dengan teman-teman ya main, waktunya kita tidur ya tidur, waktunya kita untuk santai-santai. Jadi dalam waktu 24 jam itu kita harus bisa hidup jangan seenaknya aja, jangan banyak berleha-leha, jangan banyak berfoya-foya. Niatkan pokoknya semua kegiatan kita niatkan dengan ibadah semuanya. Sekian dari Ibu. Minggu depan Ibu akan memberikan latihan untuk hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.